Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap Muslim menginginkan syurga. Kita sering menyebutnya dalam doa, menyebutnya dalam lisan, bahkan menggambarkannya dalam imajinasi kita. Kita berharap mendapat tempat yang dipenuhi kenikmatan tanpa akhir, bersama orang-orang saleh, di bawah naungan kasih sayang Allah. Namun pertanyaannya, seberapa serius kita dalam memperjuangkannya? Jika syurga adalah tujuan, mengapa jalan menuju ke sana kita abaikan? Jika syurga adalah cita-cita tertinggi, mengapa kita masih betah dengan dosa? Hati kita tahu bahwa jalan menuju syurga itu harus dilalui dengan perjuangan, dengan taubat, dan dengan meninggalkan maksiat. Tapi mengapa langkah kita justru tertuju pada arah yang berlawanan? Barangkali kita ingin syurga dengan cara yang mudah. Kita ingin ampunan tanpa usaha, ingin pahala tanpa ketaatan, ingin husnul khatimah tanpa mujahadah. Kita sering berharap pada rahmat Allah, tapi lupa bahwa rahmat itu datang kepada hamba yang berusaha memperbaiki diri. Kita hidup di zaman yang penuh kelalaian, di mana dosa begitu mudah diakses dan ketaatan terasa berat. Tapi justru di zaman inilah perjuangan kita menjadi sangat berharga. Di tengah fitnah dan godaan, mereka yang tetap memilih jalan Allah, merekalah yang kelak akan ditinggikan derajatnya. Video ini bukan untuk menghakimi, ini adalah ajakan untuk kita semua, untuk merenung, untuk muhasabah. Karena bisa jadi kita selama ini tertidur dalam dosa, tapi merasa aman karena mengandalkan harapan palsu. Padahal, harapan tanpa usaha adalah bentuk kebodohan spiritual yang nyata. Maka mari duduk sejenak, tenangkan hati, dan biarkan kata-kata ini mengetuk pintu jiwa kita. Semoga video ini menjadi wasilah untuk kita bangkit, sadar, dan kembali kepada Allah dengan hati yang benar-benar ingin berubah. Karena berharap syurga, tapi tak bisa meninggalkan dosa, adalah kontradiksi yang harus segera kita selesaikan. Antara harapan dan kenyataan. Setiap insan pasti menginginkan syurga. Siapa yang tak ingin tempat abadi yang penuh kedamaian, tanpa derita, tanpa tangis, dan hanya ada ketenangan bersama Allah dan para nabi. Namun, seringkali harapan itu tak sejalan dengan kenyataan. Lisan mengatakan ingin syurga, tetapi langkah kaki justru menuju perbuatan yang mendekatkan pada neraka. Ini bukan sekadar kekhilafan sesaat, tapi menjadi pola hidup yang terus berulang. Kita berbicara tentang rahmat Allah, tentang kasih sayangnya yang luas, dan kita berharap agar diampuni. Tapi apakah harapan bisa menggantikan usaha? Apakah cukup dengan berharap bisa menyelamatkan kita dari api neraka, jika hati dan tubuh ini terus tenggelam dalam maksiat yang disengaja? Dosa tidak bisa dibiarkan menjadi bagian dari rutinitas. Jika setiap hari kita terbangun dengan niat untuk memperbaiki diri, namun tetap jatuh ke lubang yang sama, mungkin saatnya kita jujur pada diri sendiri. Adakah kesungguhan dalam taubat kita, atau hanya pelipur lara ketika hati terasa bersalah? Harapan kepada syurga adalah ibadah. Tapi harapan itu harus disertai usaha yang nyata. Jika tidak, maka ia bukan harapan, melainkan angan-angan kosong. Ibarat petani yang bermimpi panen padi, tapi tak pernah menanam. Apakah mungkin hasil akan datang begitu saja? Dunia ini ladang amal. Setiap langkah, setiap detik adalah kesempatan untuk menanam. Namun jika ladang itu terus ditumbuhi tanaman maksiat, bagaimana mungkin kita mengharap panen dari tanaman tak bertuan? Allah tidak menzalimi hambanya. Dia berikan waktu, petunjuk, dan kesempatan berulang kali. Namun manusia seringkali menganggap kemurahan Allah sebagai pembenaran untuk terus berbuat dosa. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kejahatan terhadap nikmat waktu yang Allah berikan. Kita sering menghibur diri dengan kalimat, Allah Maha Pengampun. Ya benar, tapi jangan lupa Allah juga Maha Adil. Ampunannya diberikan kepada yang benar-benar bertaubat, bukan kepada yang sengaja berdosa lalu berkata, nanti juga dimaafkan.
Maka mari kita tanyakan pada hati kita masing-masing, apakah aku benar-benar ingin syurga? Jika ya, apakah aku sudah melangkah ke arahnya? Atau aku hanya berkata ingin, namun sebenarnya tetap mencintai dosa yang aku lakukan? Dosa yang dicintai diam-diam. Banyak dari kita bukan tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi seringkali kita jatuh bukan karena tak tahu, melainkan karena terlalu mencintai dosa. Dosa itu memberi kesenangan sesaat, kenikmatan yang cepat, walau hati tahu itu akan berakhir dengan penyesalan. Dosa bukan sekadar perbuatan, tapi bisa menjadi candu. Saat seseorang terbiasa dengan maksiat, ia akan sulit melepaskannya, karena hati sudah terikat. Dosa yang dicintai lebih sulit ditinggalkan daripada musuh yang nyata. Kita mungkin menutupinya dari manusia. Kita bersikap baik di hadapan orang lain, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan di balik tirai. Allah tahu isi HP kita, history pencarian kita, bisikan hati kita, dan bahkan niat-niat yang belum kita ucapkan. Dosa yang dicintai akan membuat kita jauh dari Allah. Hati menjadi keras, doa tak lagi mengalir, air mata menjadi kering, dan akhirnya kita merasa tak butuh ampunan. Itulah bahayanya ketika maksiat tidak lagi dianggap salah. Jika kita tahu bahwa syurga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan hawa nafsu, dan neraka dikelilingi hal-hal yang menggoda jiwa, mengapa kita tetap memilih jalan yang salah hanya karena lebih mudah dan menyenangkan? Banyak yang berkata, aku belum siap berubah. Tapi adakah jaminan bahwa kita akan hidup sampai besok? Bukankah yang mati hari ini juga pernah merasa masih ada waktu? Jangan tunggu hati menjadi mati total sebelum kita sadar. Karena saat hati benar-benar mati, dosa tak lagi terasa salah. Saat itu, nafsu menjadi tuan dan iman menjadi tamu yang tak lagi diundang. Maka jika kita mencintai dosa, tanyakanlah pada diri, mana yang lebih aku cintai, dosa ini atau Allah? Jika jawabannya masih dosa, maka jangan heran jika syurga terasa jauh meski bibir sering menyebut namanya. Taubat yang ditunda. Taubat itu bukan perkara menunda hingga rambut memutih atau tubuh melemah. Taubat adalah panggilan Allah yang harus disambut saat hati masih bisa merasa bersalah. Semakin lama ditunda, semakin hati menjadi kebal terhadap nasihat dan peringatan. Banyak yang berkata, nanti saja setelah menikah, setelah pensiun, setelah mapan. Tapi adakah yang bisa menjamin umur kita sampai ke hari-hari itu? Sungguh, kematian tidak memilih usia. Ia datang kepada yang muda dan yang tua, yang sehat dan yang sakit. Iblis tidak meminta kita menjadi kafir dalam sehari. Ia cukup membuat kita menunda taubat hari demi hari, hingga akhirnya kita mati dalam keadaan belum sempat kembali. Begitulah tipu dayanya, halus, tenang, dan perlahan. Menunda taubat adalah bentuk kesombongan, seolah-olah kita yakin akan hidup lebih lama. Padahal, taubat itu adalah rahmat yang diberikan Allah. Jika tidak disegerakan, bisa jadi hati ini tak akan lagi diberi kesempatan untuk kembali. Allah sangat mencintai hamba yang bertaubat. Dia membuka pintunya siang dan malam, menunggu hamba-hambanya kembali. Tapi sampai kapan kita membuatnya menunggu, sementara dosa-dosa kita terus bertambah? Jangan sampai kita menyesal di detik terakhir. Jangan sampai kita mengucapkan, "Ya Allah, kembalikan aku sekali lagi ke dunia," seperti penyesalan orang-orang yang lalai, karena saat ajal tiba, pintu taubat akan tertutup selamanya. Taubat bukan sekadar kata-kata, tapi perubahan nyata. Ia harus mengandung penyesalan yang dalam, berhenti dari dosa tersebut, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika kita jatuh lagi, bangkitlah lagi. Jangan pernah menyerah dari rahmat Allah. Maka mulai detik ini, mari kita jadikan taubat sebagai bagian dari hidup. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik untuk kembali adalah sekarang, saat hati masih bisa merasakan bahwa dosa itu menyakitkan. Merasa aman dari azab Allah. Salah satu penyakit hati yang berbahaya adalah merasa aman dari azab Allah. Seseorang merasa cukup dengan amalnya,
lalu menganggap dirinya pasti masuk syurga. Ia meremehkan dosa-dosa kecil dan bahkan menganggap Allah pasti memaafkan tanpa perlu berubah. Padahal para sahabat Rasul yang jauh lebih bertakwa daripada kita justru merasa takut atas amal mereka. Mereka khawatir amalnya tidak diterima dan mereka senantiasa menangis karena dosa-dosa kecil. Lalu, dengan siapa kita membandingkan diri? Rasa aman dari azab Allah adalah bentuk kelalaian. Sebab Allah telah menyebut dalam Al-Quran bahwa hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari makarnya. Orang yang beriman akan selalu hidup dalam keseimbangan antara harap dan takut. Jika kita terus merasa aman meski dalam keadaan bermaksiat, itu bukan iman tapi penyakit. Itu tanda bahwa hati telah tertutup oleh kenikmatan dunia dan kehilangan rasa malu di hadapan Rabb-Nya. Jangan tertipu oleh rezeki yang terus datang meski dalam keadaan berdosa. Itu bukan tanda keberkahan, bisa jadi itu istidraj, kenikmatan yang justru membawa seseorang kepada kehancuran karena Allah biarkan ia tenggelam dalam dosanya. Dunia ini bukan ukuran ridha Allah. Fir'aun punya kerajaan, Qarun punya kekayaan, dan Abu Lahab punya kekuasaan. Tapi semua itu tidak menyelamatkan mereka dari murka Allah. Maka jangan mengira bahwa kita dicintai Allah hanya karena hidup nyaman. Bangunlah rasa takut yang sehat kepada Allah. Bukan takut yang melumpuhkan, tapi takut yang mendorong kita untuk terus berbuat baik, meninggalkan dosa, dan memperbaiki diri. Takut yang membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Sebab hanya dengan keseimbangan antara harapan dan rasa takut itulah kita akan selamat. Harapan akan membuat kita terus berdoa dan memperbaiki diri, sementara rasa takut akan menjaga kita agar tidak berani bermain-main dengan dosa. Syurga bukan untuk orang yang malas. Syurga itu mahal. Ia tidak diberikan kepada orang yang hanya berharap tapi tak pernah berusaha. Ia tidak diberikan kepada mereka yang tidur di atas dosa-dosa dan bangun dengan alasan. Syurga adalah balasan untuk mereka yang berjuang melawan diri sendiri. Allah menggambarkan syurga sebagai tempat yang penuh kenikmatan, tidak bisa dibayangkan oleh mata, telinga, atau hati manusia. Maka wajar jika untuk mendapatkannya kita harus membayar harga yang tinggi, perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan. Rasulullah SAW bersabda, surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Maka siapapun yang hanya mengikuti nafsunya akan sulit sekali meraih syurga. Banyak yang ingin syurga tapi malas salat. Banyak yang ingin syurga tapi enggan membaca Al-Quran. Banyak yang ingin syurga tapi tak mau menahan lidah dari ghibah, tangan dari maksiat, dan mata dari pandangan haram. Jika kita tidak mampu berjuang untuk akhirat, padahal kita begitu giat bekerja demi dunia, adakah kejujuran dalam pengakuan cinta kita kepada syurga? Apakah benar kita menginginkannya, atau hanya menjadikannya hiasan kata? Lihat bagaimana para sahabat mencintai syurga. Mereka rela meninggalkan rumah, keluarga, dan harta demi Islam. Mereka rela terluka, bahkan wafat di medan jihad, karena mereka tahu syurga itu lebih layak diperjuangkan daripada dunia yang sementara. Maka, jangan bermimpi syurga jika kita masih malas untuk bangun malam, malas menahan amarah, malas meminta maaf, dan malas menjauhi dosa. Karena syurga bukan untuk orang yang hanya berbicara, tapi untuk yang bersungguh-sungguh. Jadikan setiap amal kita sebagai anak tangga menuju syurga. Meski kecil, tapi terus dilakukan. Karena mungkin bukan amal besar yang menyelamatkan kita, tapi keikhlasan dalam amal kecil yang kita jaga sepanjang hidup. Dosa yang dianggap biasa. Salah satu musibah besar dalam hidup seorang Muslim adalah ketika dosa tak lagi terasa dosa. Ketika maksiat menjadi hal biasa dan hati tak lagi terusik. Ketika lisan mudah berdusta, mata terbiasa memandang haram, telinga akrab dengan ghibah, namun semuanya dianggap lumrah. Dunia modern dengan segala kecanggihan teknologinya, tanpa sadar telah menormalisasi banyak bentuk dosa.
Apa yang dulu dianggap memalukan, kini dianggap kebebasan. Apa yang dulu ditangisi, kini dipertontonkan tanpa malu. Hati pun jadi tumpul. Kita melihat orang pacaran terang-terangan, membuka aurat di media sosial, menari-nari di depan kamera, menghina agama dengan candaan, lalu semuanya diberi label konten hiburan. Padahal, di sisi Allah, semua itu dicatat sebagai dosa yang nyata. Ketika dosa dianggap biasa, maka peringatan pun terasa mengganggu. Ceramah dianggap terlalu keras, nasihat dianggap sok suci, dan agama dianggap menghalangi kebebasan. Padahal, semua itu adalah rahmat agar kita tak tersesat lebih jauh. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang fajir melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir begitu saja. Maka lihatlah bagaimana kita memandang dosa kita. Bahaya dari meremehkan dosa kecil adalah ketika ia menumpuk menjadi beban berat. Seperti tetesan air kecil yang terus jatuh, lama-lama bisa melubangi batu. Maka jangan remehkan satu pun dosa, karena semuanya bisa menjadi sebab murka Allah. Mulailah sensitif terhadap dosa. Biasakan diri untuk merasa tidak nyaman ketika melihat kemaksiatan. Latih hati agar selalu merasa bersalah, agar bisa kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Jika ingin surga, maka jangan biasakan diri dengan dosa. Hati yang biasa dengan dosa akan berat menerima kebaikan. Tapi hati yang terbiasa taat akan ringan meninggalkan maksiat. Dan surga hanya akan didatangi oleh hati yang bersih. Dunia yang terlalu dicintai. Cinta dunia adalah akar dari segala kelalaian. Ketika dunia dikejar tanpa batas, akhirat menjadi terpinggirkan. Ketika kesuksesan dunia menjadi tujuan utama, maka ridha Allah menjadi urusan kesekian. Inilah penyakit hati yang sering kali tak disadari. Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Karena dari cinta dunia, lahirlah tamak, dengki, kecurangan, kemunafikan, bahkan kekafiran. Semua dosa itu berakar dari satu, terlalu cinta kepada yang sementara. Padahal dunia ini fana, rapuh dan singkat, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini dipuji, besok dicaci. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Namun mengapa kita begitu terikat? Banyak orang yang rela menggadaikan akhirat demi dunia. Salat ditunda demi kerja. Al-Quran dilupakan demi scroll media sosial. Zakat ditahan karena takut miskin. Padahal dunia yang mereka kejar akan meninggalkan mereka saat nyawa dicabut. Jika kita ingin surga, maka kendalikan cinta kepada dunia. Dunia boleh dicari, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Gunakan dunia untuk bekal akhirat, bukan sebagai tujuan hidup. Karena hidup yang mengejar dunia tak akan pernah cukup. Orang yang terlalu cinta dunia akan sulit beramal ikhlas. Semua perbuatannya akan dilandasi pencitraan. Sedekah karena ingin dipuji, menolong karena ingin disanjung, ibadah karena ingin dikenal, dan semua itu tidak akan diterima oleh Allah. Surga tidak bisa dibeli dengan popularitas, harta atau jabatan. Surga hanya bisa diraih oleh mereka yang meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Yang menggunakan dunia untuk kebaikan, bukan untuk menumpuk kesenangan yang sia-sia. Maka mari kurangi cinta dunia. Perbanyak cinta kepada Allah. Luangkan waktu untuk zikir, qiyamul lail, sedekah dan amal saleh lainnya. Karena hanya hati yang bebas dari cinta dunia yang akan ringan melangkah ke syurga. Amal tanpa hati. Ada banyak orang yang terlihat beramal, namun hatinya kosong. Mereka salat tapi tidak khusyuk. Mereka puasa tapi tetap berkata dusta. Mereka berhaji tapi masih zalim kepada orang lain. Karena amal tanpa hati hanya menjadi gerakan kosong. Allah tidak butuh gerakan tubuh kita jika hati kita tidak hadir. Amal yang diterima adalah amal yang ikhlas dan penuh ketundukan, bukan hanya karena tradisi, kebiasaan, atau ingin dilihat orang. Betapa banyak orang yang mengira amalnya banyak,
padahal semuanya gugur karena riya. Ia ingin dilihat sebagai orang alim, dermawan dan taat, padahal niatnya bukan karena Allah. Maka, amalnya menjadi sia-sia meski terlihat mulia di mata manusia. Jangan bangga dengan jumlah amal, lihatlah kualitasnya. Apakah kita menangis saat salat? Apakah kita merasa dekat dengan Allah saat tilawah? Apakah sedekah kita benar-benar tulus atau masih mengharapkan pujian? Amal tanpa hati tak akan menyentuh jiwa. Ia hanya menjadi rutinitas. Lama-lama amal itu pun akan terasa berat dan membosankan. Tapi jika hati ikut serta, amal akan menjadi kenikmatan, bahkan menjadi candu kebaikan. Hati yang hidup akan merasakan manisnya iman. Ia akan gelisah jika tertinggal dari amal dan merasa hampa jika jauh dari Allah. Inilah hati yang mampu menggerakkan tubuh untuk terus beribadah dengan tulus. Maka latihlah hati agar hadir dalam setiap amal, mulai dari memperbaiki niat, memperdalam makna ibadah, hingga memperbanyak zikir untuk menjaga kesadaran, karena amal tanpa hati tak akan mengantarkan kita ke syurga. Syurga bukan untuk orang yang hanya bergerak, tapi untuk mereka yang menghadirkan cinta kepada Allah dalam setiap gerakan. Dan cinta itu hanya bisa tumbuh dari hati yang ikhlas dan lembut. Mengandalkan amal melupakan rahmat. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah mengandalkan amal untuk masuk syurga. Seseorang merasa layak masuk syurga karena salatnya, puasanya, sedekahnya. Padahal bahkan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa tidak seorang pun masuk syurga karena amalnya, kecuali karena rahmat Allah. Amal adalah bentuk ketaatan dan bukti cinta, tapi bukan harga tiket masuk syurga. Karena jika Allah menghitung kita berdasarkan keadilannya, satu nikmat penglihatan saja sudah tidak akan mampu kita bayar dengan ribuan rakaat salat. Amal adalah usaha kita menunjukkan cinta kepada Allah. Tapi rahmat Allah lah yang membuka pintu syurga. Maka jangan pernah sombong dengan amal. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Karena bisa jadi amal kita penuh celah dan kekurangan. Orang yang mengandalkan amal cenderung lalai dari istighfar. Ia jarang menangis, jarang merasa bersalah, dan jarang meminta ampun. Karena ia merasa sudah cukup dengan apa yang ia lakukan. Padahal semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia merasa hina di hadapan Allah, dan semakin sering ia menangis karena takut amalnya tidak diterima. Maka jangan berhenti beramal, tapi iringi amal itu dengan harapan penuh akan rahmat Allah. Teruslah berdoa, Ya Allah, terimalah amalku yang sedikit ini dan tutupilah kekurangannya dengan rahmat-Mu. Jangan remehkan amal sekecil apapun, dan jangan bangga dengan amal sebesar apapun, karena kita tak pernah tahu amal mana yang akan mengantarkan kita ke syurga, dan amal mana yang akan menggugurkan segalanya karena riya atau ujub. Syurga adalah tempat bagi mereka yang beramal sungguh-sungguh, namun tetap menggantungkan harapannya hanya kepada rahmat Allah. Maka, teruslah beramal dan teruslah berharap padanya. Saat kematian menjemput, pada akhirnya semua harapan, semua cita-cita dan semua keinginan akan terhenti saat ajal menjemput. Tak ada lagi waktu untuk memperbaiki, tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang tersisa hanyalah penyesalan atau rasa syukur jika kita siap. Orang yang hidupnya penuh dengan dosa tapi berharap syurga tanpa pernah memperbaiki diri akan sangat ketakutan di saat sakaratul maut. Ia tahu bahwa ia datang menghadap Allah tanpa bekal. Ia tahu bahwa penyesalannya sudah terlambat. Tapi bagi mereka yang bertobat, berjuang dan bersabar di jalan Allah, kematian bukan momok. Kematian adalah pertemuan yang dinanti. Ruh mereka disambut oleh malaikat dengan kabar gembira. Wajah mereka berseri karena bahagia bertemu Rabb-Nya. Di saat kematian, semua topeng dunia akan terlepas. Semua kepura-puraan, kemunafikan, dan riya akan terbongkar. Yang tersisa hanyalah kebenaran antara manusia dengan Tuhannya. Maka bersiaplah untuk hari itu sejak sekarang.
Jangan menunda kebaikan. Jangan menunda taubat. Karena kita tak pernah tahu kapan panggilan itu datang. Mungkin saat kita sedang tertawa, sedang tidur, atau sedang bermaksiat, dan bagaimana akhir hidup kita, itu yang menentukan nasib kita selamanya. Jadikan kematian sebagai pengingat setiap hari. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mendorong diri agar terus memperbaiki. Karena kematian itu pasti, dan setelah itu hanya dua jalan, syurga atau neraka. Jika hari ini menjadi hari terakhir kita, apakah kita siap? Apakah kita telah benar-benar meninggalkan dosa? Apakah amal kita cukup? Ataukah kita hanya mengandalkan harapan kosong tanpa usaha? Maka hari ini juga, minta ampunlah kepada Allah. Tangisilah dosa-dosa kita, perbaiki niat, tinggalkan maksiat, dan bersiaplah untuk pulang, karena hanya dengan tekad dan usaha sungguh-sungguh, kita bisa berharap syurga yang Allah janjikan. Syurga itu nyata, tapi tak gratis. Setelah semua yang telah kita renungkan bersama, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin syurga? Ataukah kita hanya menjadikannya sebagai pemanis dalam doa, tanpa ada niat nyata untuk berbenah? Syurga bukan hadiah untuk yang malas. Ia adalah ganjaran bagi yang sabar, yang bertobat, yang jatuh lalu bangkit kembali. Allah Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil. Dan keadilannya menuntut bukti kesungguhan dari setiap hambanya. Tak ada manusia yang luput dari dosa, tapi yang membedakan adalah bagaimana ia menyikapi dosanya. Apakah ia bangga, ataukah menyesal? Apakah ia terus mengulanginya, ataukah berusaha memutus rantainya? Inilah yang membedakan calon ahli syurga dari mereka yang hanya bermimpi tanpa aksi. Saat ini, mungkin kita masih diberi waktu, masih bisa bernapas, masih bisa sujud, masih bisa berkata, "Astaghfirullah." Tapi waktu itu akan habis. Dan saat ajal menjemput, semua pintu akan tertutup. Maka gunakan sisa waktu ini sebaik mungkin sebelum semuanya menjadi kenangan. Jangan menunda taubat, jangan tunda perubahan. Karena yang menunda-nunda bisa jadi dijemput lebih dulu sebelum sempat berubah. Dan kita tak ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang kita tahu, tapi enggan kita tinggalkan. Syurga itu nyata, neraka juga nyata, dan kita adalah hamba yang punya pilihan, menempuh jalan ketaatan atau tetap hanyut dalam dosa. Mari pilih jalan Allah hari ini juga, karena hari esok bisa jadi milik orang lain, bukan milik kita lagi. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain agar lebih banyak hati yang tersadar dan kembali kepada Allah. Tekan like sebagai bentuk dukunganmu untuk dakwah ini dan subscribe channel Langit Jiwa agar kita terus berjalan bersama dalam muhasabah dan kebaikan. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin berubah, doakan aku." Kita semua sedang berproses, kita semua ingin syurga. Semoga Allah kabulkan. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.